Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Martadi, Bu Rina, Kepala Seksi FMP, moderator, host, serta seluruh peserta belajar bersama dalam jaringan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya berkat rahmat dan inayahnya lah pada siang hari ini kita dapat berkegiatan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan tentunya kita berharap dan berikhtiar terus agar kita semuanya terhindar dari COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, Merdeka Belajar merupakan konsep yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya untuk memberikan lebih keleluasaan kepada dunia pendidikan dalam kerangka menguatkan kompetensi yang diperlukan anak di masa depan. Dan untuk dapat melakukan itu tentunya kita perlu menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi anak, agar anak mampu survive dan bersaing hidup piaranya nanti. Kompetensi masa depan yang akan memberikan ketahanan pada anak untuk survive hidup di eranya atau yang kita kenal sebagai pembelajaran abad 21 mencerminkan 6C, kurang lebihnya seperti itu. Yang pertama adalah critical thinking skill, yakni kemampuan berpikir kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, mampu merespon berbagai hal yang terjadi dan berusaha untuk mencari tahu. Oleh karena itu, seorang guru janganlah merasa risih ataupun terganggu ketika ada siswanya yang kritis, banyak bertanya, dan sering mengeluarkan pendapat. Hal tersebut sebagai wujud rasa keinginan tahu yang tinggi. Hal yang perlu dilakukan guru adalah memberikan kesempatan secara bebas dan bertanggung jawab kepada setiap siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Yang kedua adalah communication, kemampuan berkomunikasi dan memecahkan masalah, yakni mampu menyampaikan gagasan dengan lugas dari hasil pemikiran atau hasil kajiannya. Yang ketiga adalah collaboration, kemampuan bekerja sama, mampu menjadi tim yang saling mendukung dan membantu untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran secara berkelompok melatih siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Hal ini juga untuk menanamkan kemampuan bersosialisasi dan tentunya mengendalikan ego serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi akan tercipta kebersamaan, rasa memiliki sense of belonging, tanggung jawab, responsibility, dan kepedulian antar anggota. Yang keempat adalah culture embracing, kemampuan berempati dan beradaptasi di berbagai budaya. Kemampuan untuk merespon situasi dan kondisi yang terjadi dengan kasih sayang dan menghormati berbagai perbedaan. Yang kelima adalah creativity, kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau menghadirkan sesuatu yang baru dari merakit apa yang telah ada. Untuk itu, guru perlu membuka ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitasnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa,
Kembangkan pula budaya apresiasi terhadap sekecil apapun kreativitas, peran, serta prestasi siswa. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk terus meningkatkan prestasinya. Tentu Bapak Ibu sekalian, ingat di era tahun 80-an, seorang pemandu gambar yang mengisi acara menggambar atau melukis di TVRI, yakni Pak Tino Sidin. Beliau selalu berkata bagus terhadap apapun kondisi hasil karya anak-anak didiknya. Ini pengalaman pribadi saya dahulu pernah mengirim gambar gunung. Sebetulnya bentuknya nggak karuan, mungkin seperti aqua galon, tapi apa dia katakan? Bagus. Jadi kebetulan beliau juga sering main ke rumah tetangga saya di daerah Tomang dan diberi kesempatan untuk mengirim gambar. Senang sekali saya saat itu dan saya menjadi termotivasi. Dan hal ini perlu dicontoh oleh para guru-guru kita karena dengan demikian para siswa merasa dihargai. Yang keenam adalah connectivity utilizing. Konektivitas dan mampu menembus ruang dan waktu. Memiliki keterampilan untuk berkoneksi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apalagi Bapak Ibu sekalian, abad 21 adalah abad digital. Dengan menggunakan perangkat teknologi yang semakin canggih, seperti smartphone dan lainnya, dalam hitungan detik, dapat dengan mudah terhubung ke seluruh dunia. 6 kompetensi ini sangatlah amat penting, dan ini adalah kompetensi-kompetensi yang amat sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Lanjut Bu Rama. Sebagai langkah awal mewujudkan merdeka belajar, Kemdikbud melakukan 4 pokok kebijakan, yakni pertama, perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional, diganti dengan asesmen yang diselenggarakan murni oleh sekolah dalam bentuk tes tertulis atau penilaian lainnya yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan, sehingga guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa, tidak seperti sebelumnya. Yang kedua, perubahan terkait UN menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran di mana guru secara bebas dapat memilih, membuat, dan mengembangkan format RPP. Dan yang terakhir adalah peraturan penerimaan peserta didik baru, di mana zonasi didik baru sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019. 4 pokok kebijakan ini secara garis besar akan mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Guru diberikan keleluasan untuk menilai hasil belajar siswa melalui ujian sekolah dan berbagai bentuk teknik penilaian. Secara nasional, pengukuran capaian kompetensi siswa dilakukan dengan melihat kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh siswa dan karakter yang tampak. Dalam mendesain pembelajaran pun guru diberikan kemudahan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih ringkas dan fokus. Ini dimaksudkan agar RPP bukan hanya sebagai pemenuhan administrasi saja, tetapi menjadi alat refleksi bagi guru itu sendiri. Apakah pembelajaran yang didesain sudah tepat? Apakah sudah efisien dan efektif? Sudah bermaknakah bagi siswa dan seterusnya? Dan untuk pemerataan pendidikan, maka pola zonasi menjadi pilihan kebijakan dalam penerimaan siswa baru, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola prosesnya. Yang terpenting adalah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Permendikbud 44, di mana zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan orang tua maksimal 5%, dan prestasi sisa dari ketiga jalur yang ada disesuaikan dengan kondisi daerah dan tentunya karakteristik kebutuhan daerah. Di mana Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Permendikbud 44 ini lebih fleksibel dan sudah mengakomodir
permasalahan-permasalahan sebelumnya ketika Permendikbud 51 tahun 2018 Junto, Permendikbud 20 2019, di mana zonasi minimal 80%, prestasi paling banyak 5%, dan perpindahan orang tua paling banyak 5%. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tahun ini secara nasional pelaksanaan PBDB jauh lebih baik. Walaupun untuk DKI seperti sempatlah terjadi demonstrasi yang mungkin bisa kita jadikan catatan. Namun sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan PBDB. Semuanya dilaksanakan secara objektif, by system yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kebetulan ketika pelaksanaan PBDB kami selalu berkomunikasi dengan Pak Wakil yang merupakan Ketua PBDB Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sebagai lanjutan dukungan untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa, terjadi perubahan paradigma akreditasi. Lanjut Bu. Akreditasi yang dilakukan saat ini tidak hanya menilai secara kecukupan, tetapi juga yang terpenting adalah kinerja. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar PTK, dan standar pengelolaan menjadi fokus penilaian akreditasi. Di mana yang akan dilihat, Ibu lanjut, di mana yang akan dilihat adalah benar-benar kinerja, bukan hanya secara dokumen saja, sehingga tidak hanya well documented, tetapi juga harus well dalam implementasinya. Ini berarti asesor dimungkinkan melihat bagaimana guru melaksanakan pembelajaran, yang selama ini baru melihat kelengkapan perangkat dan rekaman kegiatan pembelajaran. Dengan demikian saya rasa tentu akan lebih baik dan objektif. Hal yang pernah saya dapati, contoh kasus di sekolah A yang kasat mata lebih baik dalam segala hal dari sekolah B, kok akreditasinya lebih rendah, itu tidak akan terjadi lagi dan akan terminimalisir dengan paradigma baru akreditasi yang akan dilakukan ke depan. Selain itu, lanjut Bu Rahma, selain itu juga ada perubahan paradigma dalam penilaian pembelajaran dan hasil belajar yang kini dilakukan dengan ujian sekolah. Dimaksudkan, Bu Rahmat, untuk menilai capaian kompetensi secara holistik. Kompetensi siswa tidak hanya dinilai pada saat akhirnya saja, tapi dia dilihat dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Maksudnya adalah agar pembelajaran yang dilaksanakan bermakna bagi siswa dan mengedepankan kompetensi. Untuk hidup di masa depan sehingga pembelajaran dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Dengan metode penilaian yang tentunya lebih tepat. Arahnya untuk memperbanyak pembelajaran dan penilaian berbasis proyek. Dengan demikian, guru lebih leluasa menilai kompetensi siswanya. Lalu bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh atau home learning sekarang? Pelibatan orang tua dalam penilaian kompetensi siswa perlu didesain mekanismenya. Pemberian tugas dalam bentuk proyek yang melibatkan orang tua mendorong interaksi antara orang tua dan siswa dalam pembelajaran yang tentunya juga melalui panduan daripada guru. Ujian nasional diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen kompetensi minimum merupakan penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu kompleks. Konsep yang digunakan adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal, kompetensi minimal yang dibutuhkan oleh para siswa. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Kompetensi literasi bukan hanya kemampuan membaca, tapi yang lebih penting dari itu adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut,
memaknai untuk kemudian mengimplementasi. Sedangkan numerasi ialah kemampuan menganalisis dan menggunakan angka-angka, memaknai bagaimana dapat menghitung berbagai hal yang mungkin dapat terjadi. Survei karakter digunakan untuk mengetahui bagaimana penguatan karakter anak di sekolah. Tujuannya untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong, apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi. Survei itu digunakan untuk menjadi tolak ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya. Saat wabah COVID-19 ini muncul, seluruh aktivitas manusia tentunya dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran baik dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang amat sangat masif. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret setelah Mendikbud mengeluarkan SE nomor 2, nomor 3, nomor 4 terkait dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID dan SE nomor 15 tentang pedoman pelaksanaan belajar dari rumah dalam masa penyebaran COVID-19. Pembelajaran jarak jauh yang sekarang ini dilaksanakan merupakan solusi terbaik pada situasi saat ini. Mengingat penyebaran COVID-19 yang cukup pesat dan belum ada vaksin. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tren COVID-19 bulan Juni lebih besar dari akumulasi Maret sampai dengan Mei. Begitu juga bulan Juli ini yang luar biasa. Bahkan untuk DKI kemarin mengalami penambahan yang luar biasa sebanyak 404 per harinya. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga anak-anak bangsa dari wabah COVID-19 dan dengan tetap terus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Kemdikbud sendiri berpedoman bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik benar-benar menjadi prioritas. Beberapa tips melaksanakan pembelajaran jarak jauh disampaikan juga oleh Mendikbud kita Bapak Nadiem Makarim, yang intinya adalah mengakomodir kondisi real yang dialami guru, orang tua dan siswa, di mana perubahan pembelajaran saat ini merupakan perubahan yang tentunya tidak lepas dari kegundahan para guru, kegelisahan orang tua, dan kebingungan para siswa. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, perubahan ini sesungguhnya justru memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mulai beradaptasi pada situasi yang nanti akan dijalani oleh anak-anak kita di masa yang akan datang. Pembelajaran saat ini merupakan titik tolak mempersiapkan anak-anak di masanya nanti. Dengan kesungguhan insya Allah dan keikhlasan semua pihak, maka pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di balik pandemi COVID-19 tentu tetap saja ada manfaatnya, di mana kita semua dipaksa oleh corona untuk lebih melek IT, yang merupakan tuntutan di era yang akan datang. Sejalan dengan kebijakan itu, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang bermakna saat ini? Perlu kita sadari bahwa saat ini kita ingin anak-anak kita menjadi sejahtera hidup di zamannya nanti. Maka untuk itu perlu dibekali pembelajaran yang membuat mereka sejahtera. Lanjut Bu Rama, kata sejahtera dalam bahasa Inggris adalah prosper. Kata prosper memiliki arti di setiap hurufnya. Dan di setiap huruf itu mengandung makna bagaimana kita perlu menghadirkan pembelajaran. P pertama dari prosper adalah positivity. Bagaimana kita mendesain pembelajaran yang menumbuhkan sikap positif. Misalnya dengan memotivasi anak untuk melakukan hal-hal yang baik.
Selanjutnya R, relationship. Bagaimana mendesain pembelajaran yang membangun hubungan komunikasi antara guru dengan anak, anak dengan anak, dan anak dengan orang tua. Misalnya dengan terus melakukan pertemuan secara online. Selanjutnya outcome. O, bagaimana mendesain pembelajaran yang memiliki dampak yang jelas. Misalnya kita membuat olahan makanan seperti tempe dan seterusnya. Yang selanjutnya S-Strange, bagaimana mendesain pembelajaran yang menginisiasi anak untuk bergerak, mengaktifkan fisikomotoriknya misalnya olahraga. Selanjutnya P, Purpose, bagaimana mendesain pembelajaran yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya menanam tanaman sayur dan buah. Selanjutnya E, engagement. Bagaimana mendesain pembelajaran yang menginisiasi anak untuk melakukan hal bersama dengan keluarga, misalnya merapikan tempat tidur dan seterusnya. Dan yang terakhir R, yakni resilience, bagaimana mendesain pembelajaran yang membuat anak memiliki daya juang, misalnya memasak, menyetrika, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu kami LPMP DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di DKI Jakarta. Dari instrumen yang kami sebar, diperoleh informasi dari sekitar 24.000 responden, siswa dan orang tua. Respon pembelajaran jarak jauh menyenangkan, mayoritas dirasakan oleh siswa SD sebanyak 61%. Sedangkan siswa menengah sebagian menyenangkan, sebagian membosankan. Tentu ini adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena SD selama PJJ merasa lebih leluasa dan dekat dengan orang tua. Dan orang tua senantiasa membimbing. Namun bagaimana ketika new normal nanti, ketika orang tua baik, orang tua laki dan perempuan harus pergi ke sekolah, harus bekerja. Hal ini perlu disiasati ke depan. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA yang sudah mulai memiliki kehidupan sosial yang lebih luas, tentu PJJ yang lama akan menimbulkan kebosanan karena mereka tidak dapat lagi berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Walaupun tentu saja pembelajaran konvensional lebih menyenangkan bagi semua peserta didik. Karena tentu dapat berinteraksi langsung dengan sesama temannya, dengan gurunya, dan lingkungan sekolah, dan seterusnya. Dilihat dari peran orang tua selama PJJ, cukup baik. Meski siswa SMP dan SMA lebih banyak orang tua yang kadang-kadang saja yang ikut membantu. Ini wajar, karena anak SMP dan SMA bisa lebih mandiri ketimbang anak-anak sekolah dasar. Selanjutnya, perangkat yang digunakan dalam PJJ adalah 82% HP dan laptop 13%, dengan kuota dari orang tua. Aplikasi yang digunakan, lanjut Bu Rama, yakni mayoritas Google Classroom, 52%. Nah, ini kendalanya nih. Kendala yang dirasakan orang tua, pertama, tidak ada akses internet. Yang kedua ya 32%, dan yang terbanyak adalah tidak paham substansi pembelajaran. Ini harus benar-benar ditekankan, apalagi ketika guru hanya memberikan soal-soal tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu. Ini kendala yang dirasakan oleh berbagai anak dalam pembelajaran. Bahkan seharusnya guru membuat video tutorial atas materi yang diberikan agar mudah dipahami anak dan tidak membebani orang tua. Gagap teknologi 19% dan lainnya 15%. Melihat respon-respon ini Bapak Ibu sekalian, maka perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan pembelajaran agar kebingungan dan kejenuhan dapat diminimalisir. Juga agar pembelajaran lebih menyenangkan dan menantang yang pada gilirannya dapat lebih bermakna bagi anak. Beberapa hal yang harus dilakukan, yang pertama oleh guru. Dalam home learning, guru dapat memberikan penjelasan seperti yang saya sampaikan di atas melalui video tutorial.
Atau yang kedua, memberikan tugas secara bergantian. Misalnya satu hari, satu tugas dari mapel tertentu atau materi tertentu. Sehingga anak tidak terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk pada waktu yang bersamaan. Nah, ini juga banyak dialami oleh para peserta didik kita. Dan untuk itu guru perlu berkoordinasi dalam pemberian tugas. Selanjutnya menggunakan berbagai aplikasi untuk pembelajaran. Misalnya digunakan secara variasi antara Google Classroom, Rumah Belajar, Google Form, link video yang relevan dengan materi. Dengan tujuan agar lebih variatif dalam rangka menghilangkan kejenuhan dari para siswa. Atau sekedar membuka ruang diskusi berbincang dengan siswa melalui Zoom, video call, dan lainnya. Fungsinya adalah membangun interaksi positif antara guru dan siswa dan memberikan tugas kontekstual sesuatu yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik kita. Yang kedua, yang harus dilakukan orang tua, yakni keterlibatan dan peran orang tua selama PJJ ini amat sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, harapannya orang tua terus menyediakan waktu yang cukup dalam kerangka memberikan motivasi kepada anak, membantu kegiatan pembelajaran dan memantau perkembangan anak dengan senantiasa terus juga menjalin komunikasi dengan para guru. Untuk Disdik juga perlu rupanya memberikan penguatan kepada sekolah dalam mengelola dana BOS untuk pelaksanaan kegiatan PJJ, terutama menggunakan kuota internet. Dan alhamdulillah sesungguhnya Mendikbud juga sudah memberikan keleluasaan untuk hal tersebut dalam penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, serta hal-hal lain seperti memberikan bantuan teknis jika diperlukan. Kami, Bapak Ibu sekalian LPMP, berdasarkan hasil MONEF yang sudah kami lakukan, di mana para responden, baik guru, Kepsek, pengawasan, dan lainnya menyatakan perlu peningkatan kompetensi, terutama pemanfaatan IT dan keterampilan dalam pelaksanaan jarak jauh. Kami selalu siap memberikan layanan kepada seluruh PTK berupa kegiatan inovasi yang kami lakukan, yakni belajar bersama dalam jaringan, bersama para fungsional kami, baik Widya Suara, pengembang teknologi pembelajaran, para staf potensial, bahkan para expert. Sebagaimana yang kita lakukan saat ini, dan kami juga men-share di website LPMP berbagai best practices yang dapat dilihat dan diadopsi oleh para guru dan hal-hal lain yang kami lakukan. Bapak Ibu sekalian, Jumat lalu kebetulan kami juga LPMP DKI Jakarta diajak oleh BSNP ketika BSNP melakukan uji publik terhadap pengembangan standar pembelajaran jarak jauh pendidikan dasar dan menengah, mencakup formal dan non-formal agar upaya peningkatan mutu dan penyelamatan mutu penyelenggaraan PJJ dapat dilakukan secara pertama regulatif, terarah, sinergis, efektif, efisien, dan produktif. Yang insya Allah Bapak Ibu sekalian akan segera rilis dalam waktu dekat dalam kerangka standarisasi pembelajaran jarak jauh yang tentunya dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan PJJ pada setiap satuan pendidikan. Bukan hanya pada saat pandemik yang saat ini terjadi, bahkan digunakan pada kondisi normal sekalipun. PJJ yang terstandarisasi diharapkan menjadi solusi dalam pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan teknologi tepat guna secara berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi geografis, sosial, budaya, dan karakteristik jenis serta jenjang pendidikan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, perlu senantiasa kita kawal pembelajaran yang bermakna bagi anak sebagai wujud mereka belajar, sehingga anak Indonesia tumbuh menjadi anak yang memiliki kompetensi yang mumpuni dan mampu bersaing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap langkah, daya, dan upaya yang kita lakukan dalam kerangka meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh anak untuk tetap survive dan bersaing di masa yang akan datang. Selamat menjalankan tahun ajaran baru
Tetap semangat. Pandemi COVID-19 jangan sampai mengurangi semangat kita untuk lebih melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dalam sebuah kaidah usul fiqh dikatakan bahwa man kana aksaru fi'lan aksaru fadlan. Barang siapa yang banyak berbuat tentu akan mendapatkan fadilah yang lebih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.